Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengaji, seperti biasa kita mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berterima kasih kepada semua orang yang telah berjasa kepada kita, terutama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il al awliya wa asyhadu as-salihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi maghribiha khususan ila ruhi sultan awliya al-Syekh Abdul Qadir al-Jailani ismul Fadil Sayyidina Muhammad dalil an ismul Fatih ila al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ismul Fatih ila al-Habib Zainal Abidin Aidul ismul Fadil ismul Fadil اسم الفاتحة حامد اسم الفاتحة خالص اسم الفاتحة إلى رؤيا شيخ أشعري اسم سليم وفروعهم ثم الفاتحة إلى رؤيا شيخ الفتاح وجميع الفاتحة أحمد طبيب مجيد أروح اليوم وشد الصالحين أساتذتنا وآبائنا وأمتنا أمد غشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وينور ضرائحهم ويدعو علينا ببركاتهم وأنوار معلومهم وسر وفعل كرمتهم في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Baik, topik kita melanjutkan topik-topik yang berikut. Yang sebelumnya adalah tentang dekatnya ajal. Ini topik yang nggak menarik, terutama bagi yang masih muda. Kenapa? Karena orang masih muda, apalagi masih sehat, berasa ajalnya itu masih sangat lama. Masih banyak durasi waktu yang bisa dipakainya di dunia. Karena itu nggak menarik. Karena itu ngaji-ngaji yang sifatnya ke arah tasawuf, membentukkan akhlak, itu nggak menarik bagi yang masih muda. Tapi padahal seharusnya, ya bahkan memang sesungguhnya dipakai untuk siapa? Untuk orang muda. Jadi kalau ngaji tasawuf atau akhlak itu atau pembentukan karakter itu justru yang paling penting itu sebenarnya anak muda. Kenapa? Karena saat muda itulah masa mudah untuk bikin setting parameter yang terbaik bagi karakter seseorang. Nah, kalau sudah tua bentuk karakter itu wangel, soro sudah kebiasaan. Istilah itu udah watuk wahingi ya, watuk wahingi. Sudah jadi kebiasaannya seperti itu. Nah, kalau masih muda kita akhirnya bisa membentuk karakter itu sedini mungkin sehingga berjalan seiring dengan perjalanan usianya makin dewasa gitu. Pembentukan karakter ini juga kalau masih muda akan jadi bagus sekali karena nanti hasilnya efeknya akan berlipat ganda. Karena selama perjalanan karir seorang anak muda itu, karir yang sedikit lama ini kalau diberikan kekuatan berupa karakter yang baik, maka karir itu bisa melejit barokahnya terutama ya, manfaatan fitrin wal akhirahnya. Kalau itu di keluarga, maka keluarganya jadi merasakan berkahnya. Kalau itu di perusahaan, maka anak buahnya, bisnisnya mengalami barokah atau mendapatkan kemanfaatan yang baik. Kalau itu di pondok pesantren, di madrasah, di sekolah, maka murid-muridnya akan mendapatkan barokah. Itu karena gurunya punya karakter yang baik. Demikian pula sebagai orang tua juga akhirnya karena karakternya baik, maka anak-anak yang terbentuk pun jadi anak baik. Nah, sebaliknya kalau orang tua punya karakter yang buruk, bahaya itu. Karakter yang buruk sangat bahaya. Kita selama ini berdoanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah orang tuaku. Rabbighfirli, Allah ampunilah dosaku. Wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma dan kasihanlah mereka. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasihani aku ketika aku kecil. Ini yang kalimat terakhir ini untuk bahaya. Kalau yang pertama tadi, wah enak sekali. Ya Allah ampunilah, itu mohon diampuni dosa-dosanya. Tapi yang kecil, yang terakhir-terakhir tadi itu, sebagaimana mereka menyayangiku semasa aku kecil. Itu kalau menyayanginya si orang tua tadi itu baik-baik aja. Baik-baik saja itu dalam arti yang sesungguhnya memang disayang beneran, dipupuk, didorong, diberi semangat. Oh, bagus itu. Tapi kalau menyayanginya dengan cara yang kasar, digiepui,
disebeti, diamplengi. Itu cara menyayangi yang model begitu itu apa ada? Ada. Ada lagi cara menyayanginya dengan menjatuhkan semangatnya, meletakkan dia pada posisi yang selalu salah, terus mempermalukan di depan orang. Hati-hati, hati-hati. Karena apa? Robayani Zohiro itu akan menuju ke yang didoakan itu akan berakibat ya Bu. Karena itu menurut saya sih ya nggak sedang ngilokno orang tua bukan ya. Ini dalam rangka mendeteksi diri kita sendiri. Kita kalau menyayangi itu betul-betul seperti Allah Ta'ala menyayangi hambanya. Rasulullah menyayangi umatnya. Rasulullah kalau menyayangi umatnya itu luar biasa. Gak peduli wong apik, gak peduli wong elek. Semuanya disayangi. Ini Isra Mi'raj ini. Kita tahu Isra Mi'raj yang paling berkesan itu dan diabadikan dalam sholat kita. Tiap hari kita baca setiap tahiyat ya. Berarti sehari semalam kita tahiyat paling enggak 9 kali kan. Kita baca apa itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, matur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah Taala menjawab, indah sekali jawabannya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepada engkau, wahai sang nabi. Ini enggak disebut nama Muhammadnya, disebut ada pangkatnya. Ayyuhan nabi, wahai sang nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan barokah untuk kamu. Ternyata jawabannya Rasulullah luar biasa. Apa luar biasanya? Ya Allah, salam, rahmat, barokah itu jangan hanya untuk saya, Allah. Ini umat saya juga, orang-orang baik ini juga. Umat semua umat ini mohon diberi juga. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini, jadi kalau ada hamba-hamba Allah itu, ya mari kita anggap itu sebagai umatnya Rasulullah yang oleh Rasulullah sendiri didoakan supaya baik. Kalau dengan punya anak lah, anak itu adalah bagian dari hamba Allah yang dititipkan untuk dididik dengan baik, untuk disayangi dengan baik. Nanti saya sampaikan kenapa kok tadi kamar Bayani Sohiro itu penting, itu karena nanti efeknya ke orang tua itu dikopikan ulang sebagaimana dia melakukan treatment kepada anaknya itu pada dirinya sekarang. Kamar Bayani sebagaimana cara dia menyayangi waktu aku masih kecil. Yaitu keyword itu. Jadi orang tua hati-hati, genten ngerambut be anak ya. Masih kecil, anak itu dirambut wong tua, nah kalau sudah tua ya, genten orang tua itu dirambut anak. Genten ngerambut itu namanya. Genten ngerambut. Ya, karena itu pembentukan karakter ini harus sejak masih awal, masih muda. Kenapa? Karena para pemuda ini, apalagi dan lagi menikah dan punya anak, itu biasanya di usia apa itu? Ya, di usia 20 sekian tahun kan. 20 sekian tahun itu masa-masa punya anak, dan ketika itulah anak itu masih bayi, masih kecil, balita, itu dididik oleh orang tuanya dengan didikan yang sangat mendasar. Itu karena akan jadi karakter seumur hidupnya anak. Kan itu sekali lagi pendidikan karakter ini, apalagi tentang dekatnya ajal, ini tidak untuk konsumsi orang tua. Kalau orang tua, walaupun dia bagus karakternya, tapi lo berapa hari lagi dia meninggal. Terus yang kedua, orang tua lo apa yang dilakukannya? Orang yang saya sebut-sebut itu, dia kerja ya sudah pensiun, gitu. Jadi kalau mau penting-pentingan, ya sama penting sih, semuanya penting. Tapi lebih penting lagi itu ya yang masih muda. Karena itu saya nggak bosan-bosannya cerita tentang kurbal mauti atau dekatnya maut itu, dekatnya ajal itu kepada yang masih muda, masih mahasiswa terutama ya, para muda. Tapi kita baca pidato dari Said Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wastasyiru qurbal maut. Kita hendaknya membangun kesadaran bahwa maut itu dekat. Sebetulnya kita sudah tahu, tapi sadar atau tidak itu yang jadi masalah. Banyak orang yang tidak sadar, dipikir maut itu masih lama. Padahal setiap saat itu potensi maut itu datang. Setiap saat itu apa, kalau kita sakit, oh bukan, nggak mesti sakit. Mau tidur, coba tiap hari manusia itu tidur. Begitu tidur, itu potensi maut itu suaranya masih bisa didengar ya.
Begitu kita tidur, itu potensi maut itu sangat tinggi. Betapa banyak orang tidur terus gak bangun lagi. Tahu-tahu di akhirat ketemu Allah Ta'ala, ya Allah, ini saya di mana? Udah di akhirat, kemarin tidur gak bangun-bangun sampai sekarang langsung meninggal gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena itu kalau tidur itu doanya suka banyak sekali kan. Jadi kita punya doa sebelum tidur itu apa aja? Ya Bismillahirrahmanirrahim, ahya bismillah ya. Ada apa lagi? Kulhu bil falaq birabbin nas itu terus ditiupkan ke tangan, diusapkan ke badan, apalagi ayat kursi, ada lagi yang alim banget biasanya mengamalkan baca surat Al-Mulk dulu, surat As-Sajdah, terus lagi membaca ini ada lagi ijazah yang lain, harus membaca Astaghfirullahaladzim itu memohonkan ampun itu tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk ya orang tua, untuk seluruh umat manusia sedunia, umat Islam sedunia. Juga ada lagi amalan sebelum tidur itu apa? Ada lagi amalan yang berupa memaafkan semua orang. Ini juga anjuran hadis yang seperti ini. Jadi sebelum tidur kita harus berhasil memaafkan semua orang di dunia ini. Kak ono wong duwe salah nang aku. Semua orang yang punya salah kepada saya saat ini juga saya maafkan. Sudah tidak ada orang yang punya salah kepada saya. Kita mau tidur ada amalan seperti itu. Jadi untuk tidur itu sendiri itu karena potensi untuk mati tiba-tiba ajal itu datang itu sangat tinggi, maka tidur pun ritualnya banyak. Kalau kita perhatikan ritual-ritual atau doa-doa tadi itu atau sikap-sikap yang harus ditempatkan itu semua dalam rangka menyadari bahwa goib maut itu gak jelas, dan maut itu saking gak jelasnya sampai orang gak menyadari padahal itu sangat dekat. Karena itu perlu kita bangun kesadaran itu. Astashriru, ayo dibangun kesadaran. Qurbul maut. Orang itu bisa aja sewaktu-waktu dia akan menemui ajalnya. Sewaktu-waktu itu kapan ya nggak tahu. Aktivitasnya apapun. Nggak mesti aktivitas yang mengundang adrenalin. Apa itu adrenalin itu? Misalnya pas mendaki gunung misalnya, wah, kiri kanannya jurang. Itu juga, tapi dari hari ini tuh termasuk orang-orang yang ahli mendaki gunung pun meninggalnya jarang meninggal karena jatuh dari gunung, meninggalnya di tempat tidur. Pasukan yang perang itu pun ya kebanyakan meninggal di tempat tidur. Cuma jenderal ya, jenderal itu bro jenderal nggak pernah mati di medan perang. Kecuali Surabaya ya, di Surabaya dulu itu jenderal so, Malabi dan dua jenderal satu lagi Inggris itu, dua jenderal itu meninggalnya di mana Jembatan Merah. Jenderal meninggalnya di Jembatan Merah itu ya, ini Inggris itu melawan anak-anak Surabaya, dilempari granat di mobilnya langsung mati. Siapa yang melempar itu? Harun ya. Ya silakan nonton film Sang Kiai, itu dikisahkan. Dan itu Surabaya termasuk medan perang yang paling mengerikan karena jarang-jarang ada jenderal yang mati di medan perang. Kebanyakan jenderal itu matinya di tempat tidur. Oke, berarti risiko untuk mati nggak mesti bagi orang yang punya kebiasaan aktivitas yang memacu adrenalin seperti itu. Tidak, yang berisiko tinggi seperti itu. Saya kapan hari tahu ada tukang batu, tukang bangunan ya. Di ketinggian itu tanpa alat pengaman sama sekali. Dia mukul-mukulkan palunya, betulkan kayunya, betulkan kawatnya. Tinggi sekali tuh. Kita di film aja atau di layar kaca aja, dari TV atau layar itu merinding kan kalau disyutingkan dari ketinggian. Ini malah aktivitas beneran di ketinggian. Itu memicu adrenalin. Potensi matinya tinggi sekali. Ternyata sama aja. Potensi probabilitas untuk segera menemui ajal pun sama dengan orang yang lagi duduk-duduk di halaman. Ya, kemarin ya salah satu tokoh statistika yang meninggal dunia lagi ini. Saya Yahya, sebelumnya Pak Soehartono yang meninggal dunia. Itu juga ya kalau Pak Krisna memang sudah sepuh, sahabat kita Pak Soehartono ini sangat muda, pintar, muda, dan kita tahu sehat sebetulnya, sehat walafiat, tapi ternyata sakit. Ya, semua sahabat kita yang sudah meninggal dunia, yang barusan kita tali beberapa hari terakhir ini masih udah muda-muda. Berarti potensi untuk meninggal dunia di saat muda itu juga sangat tinggi. Sekali lagi, qurbul maut adalah dekatnya mati. Harus dibangun kesadaran di dalam diri kita masing-masing. Fa'in hukama fil hadis aqrabu ghaibin yantaziru. Maut itu didefinisikan sebagai sesuatu yang paling dekat, al gaib yang paling dekat dan paling ditunggu-tunggu.
semua tahu bahwa kita ini dari saat ini sampai ajal nanti itu harus beraktivitas karena menunggu datangnya ajal itu. Nah, menunggu yang terbaik itu melakukan aktivitas untuk persiapan menjelang ketika yang ditunggu itu datang. Nah, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan itu semua. Wa ma yadril insan la'allahu lam yabqa min ajalihi illa syai'il yasir. Tidak ada orang yang tahu sisa tinggal berapa ya. Bisa tinggal berapa, durasi berapakah. Manusia tidak sadar berapa sisa waktu mereka sebelum ajal tiba. Bisa saja syai'il yasir, yaitu waktu yang singkat. Mungkin beberapa menit lagi, mungkin beberapa jam lagi. Membangun kesadaran bahwa gampang, bentar-bentar ini ajal ini datang loh. Ini akan membuat kita jadi mudah untuk berterima kasih, mudah untuk minta ampun kepada Allah, mudah untuk men-setting amalan yang baik. Nah, kalau kita sulit men-setting amalan yang baik, itu bisa jadi karena kita masih merasa gak akan mati dalam waktu dekat ini. Kita masih lama sekali. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga di sini disuruh membangun kesadaran bahwa maut itu sangat dekat. Wa huwa muqbilun ala dunyahu wa mu'ridun an akhiratihi. Fa inna nazala bihil maut wa huwa ala tilkal halah raja'a ila Allah wa huwa ghairul musta'id lil liqa'i. Bisa jadi orang-orang yang tidak menyadari bahwa waktu mautnya sudah dekat itu, dia saat ini sedang sibuk menghadapi dunianya dan meninggalkan akhiratnya. Ini perlu klarifikasi ini. Beberapa orang menganggap bahwa sibuk dengan dunia itu artinya bekerja keras, sibuk dengan akhirat itu artinya sholat. Ya itu sama potensinya juga. Orang sholat tentu saja untuk akhiratnya, tapi tentu saja banyak juga amalan yang sepertinya akhirat itu sebetulnya adalah potensi dunia. Sedangkan amal yang sepertinya duniawi itu sebetulnya adalah amalan ukhrawi. Nah, saya seperti di dalam teks ini adalah amalan-amalan yang memang targetnya itu adalah target untuk ukhrawi. Contoh adalah bekerja untuk anak istri, untuk keluarga. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat menekankan supaya kita semua ini juga rajin bekerja, tidak sekedar menunggu-nunggu, tapi harus rajin. Kerja juga mengatasi berbagai masalah itu juga perintah supaya kita bisa menyelesaikan hajat kita, hajat orang banyak, hajat orang lain, itu juga perintah. Kalau kita niati seperti itu maka akhirat ujungnya. Nah, orang yang seperti ini mengorientasikan semua kegiatannya akhirat, ini gampang beres pekerjaannya. Nah, sedangkan yang tidak berorientasi akhirat, tidak merasa ini bakal selesai, tidak akhirat itu orientasinya duniawi ya, orientasi duniawi. Gak mikir ada ukhrawi. Ini nggak gampang ini menurut aturan. Contohnya diajak korupsi, saya ya teman-teman yang punya jabatan yang lumayan tinggi itu potensi korupsinya kan lebih tinggi daripada yang tidak menjabat. Kalau beliau yang sudah potensinya tinggi untuk diajak korupsi itu setiap hari merasa bahwa ini adalah untuk ukhrawi, tentu dia akan sangat sayang melakukan kejahatannya itu. Meskipun korupsinya kecil-kecilan, sedikit saja. Itu kecil-kecilan. Saya ambil contoh 8 hari itu, ya udah lama sih 8 hari. Ada orang tua yang kayaknya ngebet banget anaknya itu lulus karena sudah semester 8 ya. Itu. Ya dia sudah ujian juga. Tapi karena terlambat jadi nggak bisa ujian sekarang. Dia maksa banget, maksa sekali. Sampai ketua jurusan datangi, semua datangi, sampai tingkatan datangi. Yang belum itu datangi itu dekan. Alhamdulillah dekannya saya. Maka akhirnya ujung-ujungnya saya yang datangi. Saya sudah dengar ceritanya karena Prodi juga diteror juga supaya anaknya itu diluluskan. Cepat datangkan juga yang dari Jakarta, ada familinya atau apanya yang punya jabatan tinggi untuk menakut-nakuti. Mengatasi ngelulus sampai nakut-nakuti itu kasihan Kak Prodi, kasihan kadur. Nah, saat datang ke saya katakan gini, baik Pak, anak Bapak lulus. Kaget dia, lu kok bisa lulus? Di sana ditolak, sini ditolak. Iya, saya dekannya. Anak Bapak lulus. Tapi Bapak melakukannya dengan kecurangan. Ini ada masalah yang belum diselesaikan. Harusnya diselesaikan dulu, baru dia dinyatakan lulus. Nah, kecurangan ini semua orang lihat, dilihat orang banyak. Sehingga orang juga pasti akan ingat kecurangan apa yang dilakukan itu. Dan sekarang Bapak maksa saya supaya meluluskan. Artinya setelah lulus ini Bapak akan menanggung malu, anak Bapak juga malu, dan malunya itu kan
diingat selama-lamanya oleh bapak sendiri, oleh anak bapak sendiri, dan oleh orang-orang yang tahu. Dan yang tahu itu banyak. Gimana? Mau merasa malu selama-lamanya. Karena ini tercatat ini, semua orang tahu. Mikir dia enggak. Kenapa? Karena malu itu secara natural orang nggak akan mau, apalagi disebut curang. Setelah itu, alhamdulillah tanpa ada keributan, saya nggak harus bergesekan, tapi saya sadarkan bahwa Anda akan mengganggu malu selama-lamanya. Alhamdulillah paham, langsung pamitan polisi. Ya sudah diselesaikan aja tugas-tugasnya, belum selesai nggak usah maksa-maksa minta lulus. Baik. Kalau orientasi kita adalah duniawi, biasanya agak sulit ngomong begitu. Termasuk yang pernah saya katakan orang-orang yang datang ke kantor itu untuk mengajak pengadaan diatur-atur itu kan tidak pernah dia datang. Ada juga orang lain lagi datang, kodanya banyaknya dekat itu ya. Ini saya punya dana Pak, saya dari pusat. Pusat mana? Ya nyebutkan dia. Ini dananya untuk fakultas Bapak untuk membangun. Enggak, kalau saya itu dana itu tinggal minta pimpinan saya nanti minta pimpinannya lagi minta pimpinan lagi sampai nanti ketemu di Menteri Pendidikan, enggak gitu aja gampang. Oh enggak usah, ini langsung bisa langsung memaksa dia supaya dananya mau diterima. Jadi untuk menerima dana itu pun kita harus selektif juga ya, enggak asal kadang orang sudah nyari dana sulit, ini mumpung ada dana, masih ada begitunya. Jadi kalau kita orientasi akhirat, insya Allah enggak sulit ini. Ini saya tularkan kepada diri sekalian, saya sampaikan supaya kita juga, karena beberapa orang mengatakan bahwa sing haram ya angel atau ngomong gitu ya, nggak usah ngomongnya kayak gitu ya. Kalau sing haram ya angel kok ben sing halal, nggak usah ngomong kayak gitu. Ini ceritanya adalah bukan sulit nyari dana, dananya datang, ini sudah datang sendiri. Nah, saya tanya mengapa Bapak kok maksa saya supaya diterima, dan seandainya sudah diterima, saya terima misalnya duitnya. Terus mau apa? Nah, kalau diterima, gini Pak, nanti kita atur pengadaannya supaya nanti ini begini, nanti beli. Oh, itu namanya melanggar Pak, tidak boleh kayak gitu. Oh, nggak melanggar Pak, ini caranya begini. Di sana nggak apa-apa, di sana nggak apa-apa, aman semuanya Pak. Jadi ini kita atur nanti aman, betul aman. Bapak aman, semua aman. Walaupun aman Pak, tapi kalau sudah melanggar itu ya nggak boleh. Ngotot terus begitu. Ya itu terjadi, dan saya yakin juga di mana-mana banyak yang didekati dengan cara seperti itu. Sehingga pengadaan suatu barang, pengadaan suatu jasa, misalnya pekerjaan apa itu yang mestinya ditenderkan, saya katakan bahwa ini semua harus secara terbuka, ditenderkan, mengikuti aturan. Oh, nggak usah Pak, nggak usah ditenderkan. Orang bukan tender pun bisa diatur. Menurut beberapa orang ini, nanti 5 orang, yang 4 itu palsu semua itu tendernya, atau mungkin dia sendiri yang namanya berbeda. Bisa begitu. Ya, bisa diatur lah tender-tendernya itu supaya dia bisa menang. Nah, yang demikian ini jelas-jelas langgar dan dosa, jelas dosa besar, apalagi dananya duitnya rakyat ya. Kalau duitnya seseorang aja itu dianggap sebagai utang piutang, apalagi duitnya orang buahnya. Duitnya rakyat itu berang 100 juta di Indonesia 265 juta, 275 juta di Indonesia itu manusianya. Itu kalau minta maaf gimana caranya itu? Orang korupsi itu nekat banget ya, orang korupsi itu, masya Allah, koruptor itu luar biasa nekatnya. Ya betapa kita kan utang kepada seseorang aja diumumkan waktu mau meninggal, ya setelah meninggal itu mau dimakamkan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada utang piutang antara Bapak dengan mayat ini, mohon untuk menghubungi keluarga, itu satu orang itu. Kalau ini se-Indonesia 275, gimana cara minta maafnya mengembalikan duitnya? Kali-kalilah jamaah korupsi ya, jangan kemudian kita dijaga oleh Allah SWT. Balik kepada orang kita itu tadi, jadi dia punya sekian cara untuk bikin kita merasa aman dalam rangka mencuri tadi, melakukan korupsi itu. Dia punya sekian banyak cara, dan kita bisa akan terpancing kalau kita nggak ingat bahwa ujung dari setiap kegiatan kita ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan memang diniati untuk ukhrawi, tidak untuk duniawi. Kalau untuk duniawi sekarang dapat duit, mungkin kita dapat balen, badi, apa itu laba dari itu, laba yang hidden ya, harusnya kan dibayar oleh negara, tapi ini laba dari orang itu, mungkin kasih hadiah. Nah, kalau memang untuk duniawi pasti keuntungan itu, termasuk duniawi untuk keuntungan bisa meningkatkan jabatannya naik, melakukan kecurangan-kecurangan. Enggak, setiap langkah harus diberi label bahwa ini adalah langkah yang ukhrawi, tidak ada langkah yang duniawi. Maka
saat itu terjadi ya keributan kecil, walaupun nggak sampai saya tegang marah, enggak. Saya lebih suka mengambil bawahnya daripada atas. Maksudnya nggak sampai mempermalukan dia sebagai maling. Dia kan maling ceritanya, tapi kita nggak bisa mempermalukan dia. Kamu tuh maling, nggak enak ngomong kayak gitu tuh, nyakitin perasaan. Dan itu saya sampaikan bahwa mohon maaf Pak ya, saya ini pegawai negeri, saya ini adalah dosen, saya itu guru, berarti saya punya murid. Kalau hari ini saya sudah tidak jujur di depan Bapak, bagaimana nanti kalau saya bicara tentang kejujuran di depan murid-murid saya? Kalau saya seperti itu. Jadi kalau Anda mau mengcopy kalimat saya silakan, tapi silakan kalau punya ide yang lain. Tapi intinya saya tidak meninggi dia, apalagi menghina, tapi saya merasa tanggung jawab terhadap diri saya sendiri, tidak sampai baper terhadap orang. Jadi kalau saya hari ini menjual kejujuran saya, terus saya punya apa lagi yang tahu saya banggakan? Kalau Bapak kaya raya, saya tahu kaya raya, punya banyak hal, bisa beli bermacam-macam. Nah, kalau saya, harta termahal saya itu adalah kejujuran. Kalau ini Bapak beli juga, lalu saya punya apa lagi sekarang? Nggak punya apa-apa. Yang mahal ya itu kejujuran itu. Nah, kita main di bawahnya tadi, sehingga nggak sampai menyinggung perasaannya. Orang kalau di atas sih, ada orang lebih atas dari dia, apalagi ini, nah itu biasanya agak tersinggung. Tapi kalau yang diajak ngomong itu di bawahnya, biasanya nggak tersinggung. Ya demikian beberapa pengalaman ya yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ada cara-cara yang lebih elegan lagi. Tapi intinya bahwa kita sendiri harus sadar bahwa ini tuh haram, nggak boleh dalam pekerjaan kita. Nah, insya Allah dengan cara demikian aman. Tapi kalau sampai mengikuti cara itu, sampai dia melakukan kejahatan, meskipun tidak ada orang yang tahu, maka ketika saat itu potensi maut itu kan tinggi, maka tiba-tiba dia meninggal dunia, maka dia menghadap Allah Ta'ala dalam kondisi tidak siap. Ghairu musta'idin, tidak siap liliqa'i menghadap Allah SWT. Bayangkan, ngerinya gimana, balik nggak bisa, terus ternyata kita nggak punya persiapan. Ngeri sekali itu. Rubbama yatamanna al-imahal indama yanzilul maut bihi fala yujabu ilaihi. Karena itu banyak orang yang ketika meninggal dunia itu langsung yang pertama diajukan adalah mohon penundaan. Ya Allah, mohon penundaan. Yatamanna al-imhal, berharap supaya dapat waktu tunda, ditangguhkan sebentar. Indama yanzilul maut, ketika malaikat Israel datang mencabutnya. Fala yujabu ilaihi. Sayangnya itu tidak mungkin diijabahi oleh Allah. Wala yumkinu minhu, dan tidak mungkin itu terjadi. Kama qala Allah Ta'ala, direkam dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 20, ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ini surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Sehingga ketika jaa ahadul maut menghampiri, berarti ajalnya tiba. Qala rabbirji'un, ya Allah, balikkan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia, ya Allah. Nangisnya itu begitu. Jadi semua orang yang mau dicabut nyawanya, termasuk yang sudah dicabut nyawanya ya, itu orang yang berdoa agar dikembalikan ke dunia. Ngapain? La'ali a'malu solihah. Pasti saya akan beramal soleh. Bima taraktukallah, terutama amalan-amalan yang dulu saya tinggalkan. Kejujuran yang dia tinggalkan akan dikerjakan. Amanat yang dulu dia abaikan karena dia digoda dengan satu kemewahan, digoda dengan satu kenikmatan, kenyamanan, akhirnya dia meninggalkan amanat itu. Mau saya tunaikan amanat itu, ya Allah, tolong kasih waktu sedikit aja. Jadi, seperti itu biasa terjadi. Kalau nggak akan dikasih. Innaha kalimatun huwa qailuha, meskipun dia ngomong begitu nggak dituruti. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Dia sudah tiba saatnya, tiba ajalnya, dia masuk ke alam barzakh. Dan itu akan kekal sampai nanti kiamat, saat orang semua dibangunkan dari kubur. Karena itu cerdas sekali kalau kita bisa berpikir sampai wilayah ini. Kita semua, monggo. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Jangan sampai kita tidak berpikir sampai wilayah ini. Kita harus memikirkan bahwa kalau sudah di
cabut ajalnya itu hal yang termahal itu ya pengen ajalnya itu kembali. Ini bagi panjenengan sekalian dan saya sendiri ya. Kalau merasa nikmat Allah itu kok enggak, saya ini kok enggak dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala ya. Saya ini kok kalau merasa enggak punya nikmat dari Allah Ta'ala, sulit bersyukur kepada Allah Ta'ala, merasa selalu rugi, selalu sulit, selalu gak enak hidupnya, monggo pergi ke kuburan. Sampai berdiri di tengah kuburan itu, perhatikan sekeliling, dulu, wong sing dipatok itu, yang ada di bawah nisan itu semua itu enggak punya satu hal seperti saya ini. Apa? Nyawa. Ya. Saya ini hidup, mereka semua mati. Sama nek kepingin nyombongi mati caranya ngono. Ada teman yang tanya itu, bernapas di dekatnya orang mati itu termasuk sombong enggak? Ada yang kayak gitu. Ya, niatmu apa? Nyombongi mati. Enggak, ini dalam rangka diri sendiri. Bagi teman-teman, bagi kita semua yang biasa ngenes misalnya, jangan sampai ya, jangan sampai ngenes. Apa? Merasa sok menderita. Itu perhatikan orang-orang mati itu semua doanya supaya bisa dikembalikan ke dunia lagi, berkesempatan untuk beramal soleh. Gitu. Baik, orang kalau sudah tahu begini, meninggal dunia itu mesti berarti meninggalkan seluruh yang ada di dunia ini, termasuk kesempatan untuk berbuat baik itu, maka fala yutilul amal, yusawwiful amal. Maka dia tidak akan memanjangkan angan-angannya lagi, yaitu kerakusannya terhadap dunia. Yang dipikir itu pasti kepada ukhrawi. Kerakusan terhadap duniawi, biar pangkat saya segera naik, biar gaji saya segera naik, biar saya dapat untung banyak, biar saya, ini itu termasuk yutil amal, panjang angan-angan. Dengan melanggar tentu saja ya, dengan cara melanggar itu panjang angan-angan. Kalau tidak melanggar, apalagi diniati yang mulia, ukhrawi tidak termasuk karena yutil amal berarti dia beranggapan bahwa mautnya itu masih jauh sekali. Faisawfil amal dan menunda amal perbuatan. Wayakfilu an istidari limauti sehingga dia lalai tidak sempat bersiap untuk menjemput datangnya ajalnya dia. Illa ahmakun magrurun, orang yang demikian itu orang yang sangat tidak cerdas. Bilang bodoh itu kasar ya. Ahmakun. Saya aslinya ini lebih dari bodoh. Ahmak itu di atasnya jahil. Jahil itu bodoh, ini guop gitu, guop. Magrurun dan dia itu tertipu. Karena kenikmatan tadi itu menipu orang sehingga merasa seakan-akan itu adalah nikmat sesungguhnya, padahal itu adalah nikmat yang semu. Koyok mewah gitu. Ternyata mobil mewah yang dia naiki itu mengantarkan dia ke pengadilan, mengantarkan dia ke KPK. Ternyata mengantarkan dia masuk ke penjara untuk mendalik. Itu magrurun itu menipu. Kayaknya dimulia-muliakan, dilulukan orang banyak itu adalah kemuliaan. Ternyata enggak. Lulukan orang banyak ternyata tanggung jawab yang banyak dibebankan kepada dia. Magrurun berarti. Dan tanggung jawab itu ujung-ujungnya kalau sampai meleset, ternyata ada hukumannya. Magrurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu yakni hasib wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang berusaha menguasai hawa nafsunya sehingga dia menang musuh hawa nafsunya. Terus itu wa amil lima ba'dal maut dan beramal untuk persiapan setelah mati. Baik, ini sudah jelas kalau gitu. Setiap saat kita punya potensi untuk langsung mati begitu aja. Tidak tahu misalnya kecelakaan, tahu-tahu keluar rumah sedikit kecelakaan. Banyak ceritanya itu ya. Ini ada cerita, tahu nih, percaya apa enggak? Ini juga cerita di masyarakat ya. Ada orang nyari pesugihan di ya tempat-tempat keramat itu kan banyak yang pesugihan dan banyak yang jadi ya kita harus percaya lah kayak gitu itu ada. Jadi, nah biasanya kalau kayak gitu kerjasama dengan setan begitu ada kompensasinya, ada perjanjiannya, ada tumbalnya. Nah demikian itu hati-hati. Itu pernah kejadian, pernah diceritain teman. Jadi ya zamannya SD gitu ya, zaman nomor-nomor buntut. Nah setelah jalani kerjasama tadi ritual, itu jadi pesugihan tadi, dia dapat ini perjanjiannya. Waktu itu dia itu dapat koran, tapi koran untuk besok, bukan untuk hari ini. Tapi koran kan hari ini ya, hari apa? Minggu berarti minggu. Ini untuk Senin. Nah ternyata yang untuk besok itu besok saatnya keluarnya nomor undian tadi itu. Ada nomornya di situ mungkin di koran.
Zaman dulu kan gitu ya, selalu diumumkan nomor yang keluar itu. Dan tentu saja dia langsung nombok itu, dikasih info nomor itu langsung tomboknya. Dan benar tembus, besok itu ternyata keluar nomornya di nomor itu. Itu terjadi sampai beberapa kali. Nah, setelah ya memang terus kaya raya karena itu kan mendapatkan nomor itu. Nah, suatu hari setelah hari keberapa itu dia baca koran. Ternyata di koran itu ada berita. Koran besok. Jadi untuk besok itu keluar. Ternyata ada berita. Nama dia itu disebut di situ. Ada seseorang meninggal kecelakaan. Itu takut dia. Ini kan nama dia. Takut dia. Akhirnya hari itu dia nggak kemana-mana. Takut-takutan. Ya sebelum itu memang ada pemberitahuan dari yang diajak kerjasamanya tadi itu. Ada yang diajak kerjasama pesugihan itu. Minta tumbalnya. Mana tumbalnya? Tumbalnya apa? Ya nyawamu. Itu ngeri. Jadi dari pengalaman beberapa orang yang kerjasama dengan makhluk halus untuk pesugihan-pesugihan itu tadi banyak sekali cerita-cerita mengenaskan ya karena tumbalnya itu dia sendiri. Anaknya jadi tumbal bisa jadi. Oke, saya ceritakan tuh. Ceritanya apa tadi? Ketika ada tulisan bahwa dia kecelakaan di mana itu ya nggak mana-mana. Tapi ternyata hari itu juga dia pergi kecelakaan beneran akhirnya. Dan yang seperti itu sering terjadi. Banyak orang yang mengalami itu. Insya Allah kalau sekarang sudah enggak ya. Ya di pesugihan itu. Kayaknya enggak. Kalau niat sugi sudah matur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu yang punya semua kekayaan di langit dan di bumi ini Allah Ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Nah, orang yang ajiz, orang yang tidak cerdas, orang yang lemah, itu justru orang yang mudah dikalahkan hawa nafsunya sehingga dia ngikuti apapun yang dikatakan oleh hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia punya angan-angan imajinasi tentang harapannya itu dan dia merasa aman. Tidak akan ada sanksi apapun bagi dia. Allah pasti sayang kepada dia, akan diapakan. Jadi Allah pasti nggak apa-apa. Dan Allah Ta'ala itu gampang wis maksiat seagai-agai, ngeremehkan kepada Allah Ta'ala. Dan aman. Bagaimana Allah aman. Dia punya bayangan-bayangan seperti itu bahwa kejahatannya dia menurut hawa nafsunya itu jangan nggak apa-apa. Hari-hari ini nggak tahu ya kenapa orang beberapa yang maksiat itu pakai ayat, pakai hadis. Padahal dia seharusnya dengan ayat itu, dengan hadis itu, dia akan ketakutan dan tidak jadi melakukannya. Nggak tahu ada beberapa yang korupsi mengatakan bahwa ini adalah duit rampasan perang. Kok bisa? Padahal negara kita bukan negara sedang perang dan dia juga kerja itu digaji. Itu ngomong bahwa ini rampasan perang. Ada orang yang mencuri, katanya mau membagi duitnya itu supaya ke fakir miskin. Padahal untuk dia sendiri. Dan semuanya itu termasuk yang tadi korupsi bilang itu duit ghanimah itu ya untuk dirinya sendiri. Nah, hati-hati, super hati-hati. Ini orang-orang yang tertipu dan menggunakan ayat Tuhan menipu Tuhan. Ya, Allah Ta'ala kok ditipu. Itu mesti kena balaknya sendiri. Baik, saya lanjutkan fadul amali menitaba hawahu nafsahu wal inkhidha bi amaniha al-kadhibah. Tidak sampai tulul amal atau panjang angan-angan dunia tadi. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan akhirnya terjebak pada imajinasinya sendiri yang kebohongan itu. Baik, saya lanjutkan wa qala ba'du salafis shalih radhiyallahu anhum la ra'aitumul ajl fa masiratu la abghatumul amala wa gururahu. Kalau kita mau merenungi tentang ajal ini, nggak ada gangguan kan ya, tetap masih nampak kan ya slide-nya ini. Oke, laur item kalau kamu mau melihat si ajal ini datangnya, wa masirahu dan bagaimana perjalanannya, pasti kamu akan tidak suka amalan dengan ngelamun-ngelamunmu itu, wa gururahu dan segala macam tipuannya. Itu kalau kita sudah terbentuk karakter seperti ini, kita sudah bisa melihat hakikatnya ajal itu. Bagaimana perjalanannya setelah mati tadi. Begitu mati kan langsung diminta pertanggungjawaban itu. Kamu di dunia selama ini ngapain aja? Kan tanya semua itu. Terutama pertanyaan wajib itu. Manrobuka, nabiba dan seterusnya itu. Komitmen. Yang ditanyakan pertama kali kan komitmen. Gimana komitmen selama hidup dunia? Gimana?
Tuhanmu siapa? Allah Ta'ala. Ini bagi yang tidak punya komitmen bahwa dia punya Tuhan lain misalnya, ya nggak akan bisa jawab Allah Ta'ala karena bukan komitmennya. Jadi pertanyaan pertama adalah komitmen. Wa masyiruhu dan seterusnya sampai nanti ujungnya di surga atau di neraka, dan yang di neraka itu diproses dengan sedemikian rupa, itu memasyiruh. Orang yang demikian mau merenungi ini, la maqatumul mal. Pasti dia nggak akan terganggu dengan godaan duniawi, wa gururahu, dan tipuan-tipuannya. Maqal akhir, ulama yang lain mengatakan kamin mustaqbilin yauman lam yastaqbilhu. Betapa banyak orang yang menghadapi hari itu, hanya menghadapi itu mencari bekal kerja ya. Orang yang bekerja pada hari itu mencari duit untuk hari itu lam yastaqbilhu. Itu tidak mencukupinya. Wa mu'amilin, dan betapa banyak orang yang berangan-angan untuk besok lam yadriku, tidak bisa mencapainya. Karena ajalnya datang sekarang. Jadi meskipun kayaknya ngebet banget karena selalu tidak cukup, ternyata juga ketika sebanyak itu juga nanti dia nggak bisa menjangkaunya. Kan begitu. Ya kita mau tanya kepada diri sendiri saja, ini sama niku bisa bersyukur ada kayak duit biro saja temennya. Soalnya selalu mengatakan bahwa duit saya kurang. Saja ini sing gak kurang itu biro sih. Coba tanyakan pada diri sendiri. 1 juta, teman 1 juta gak kurang. Serius. Yo, 300 lah, 300 juta. Temenan gak kurang. Ini kita sendiri nggak tahu yang disebut dengan cukup itu berapa sebetulnya. Sehingga ribet untuk membuat definisi itu. Disebut cukup itu sakbiro, dan apa usaha kita menuju ke sana. Ini, saya tidak sedang memutus keinginan kita untuk maju, enggak, malah sebaliknya. Saya ingin kita semua maju, tapi majunya dalam koridor yang benar, tidak boleh dalam koridor yang salah. Nah, hari-hari ini banyak orang yang nampaknya aja agamis, nampaknya aja religius, tapi ternyata luar biasa pelanggarannya di dunia. Jangan sampai kita masuk dalam golongan seperti itu. Rubba tuhin kamil afihi wala'ala fanahu. Karena meskipun seseorang ketawa lebar, mulutnya penuh dengan tawa, wala'ala fanahu, bisa jadi kafannya itu qad kharajat min indil qasar, sudah selesai dijahit oleh tukang penjahitnya, penjahit kafan. Bil hadis, dalam sebuah hadis, yanju awal hadhil ummah bizuhdi wal yakin. Orang yang pertama kali selamat adalah dari umat ini orang yang zuhud dan orang yang yakin. Itu yang pertama kali selamat. Apa zuhud itu? Tidak cinta dunia. Zuhud itu tidak cinta dunia. Bukan tidak punya dunia ya, tapi tidak cinta dunia. Bisa aja orang itu dunianya banyak, hartanya banyak, tapi tidak cinta. Dan sebaliknya bisa aja orang itu nggak punya harta, melarat, tapi cinta dunia. Rakus, bisa jadi. Atau orang melarat tapi kok rakus terhadap duniawi, melakukan kejahatan untuk keuntungan duniawinya. Itu bisa jadi. Zuhud adalah tidak cinta, sehingga kalau dia punya harta mudah untuk merelakannya. Itu namanya zuhud. Wal yakin, dan orang yang yakin kepada Allah. Kalau orang berantem biasanya karena nggak yakin. Hari-hari ini nih orang berantem banyak sekali demi memperebutkan kekuasaan. Aku ketua, enggak aku ketua, aku sih ketua. Wah, teman-teman, kekiran atau yang ini duitku, ini duitku. Ini proyekku, itu proyekku ini. Wah, berantem lagi. Jadi orang kekiran ini hampir pasti adalah kekiran karena duniawi. Nggak ada orang kekiran karena akhirat, itu jarang sekali ada orang kekiran karena akhirat. Mesti ada sesuatu di balik itu. Ya kayak ini mungkin kekiran tentang akhirat, tapi kalau dirunut kekiran tentang dunia. Tahu saya sih begitu. Orang yang suka bid'ah-bid'ahkan yang pertama itu siapa itu? Namanya Abdullah bin Huwaisiro. Itu di hadis Bukhari diterangkan itu. Kayaknya sih dia menjelek-jelekkan Nabi karena tidak sesuai pendapat dengan pendapatnya. Karena Nabi membagi harta ghanimah itu kepada orang kaya. Itu menyebut Rasulullah, "I'dil ya Rasulullah, adillah wahai Rasulullah. Saya yakin tidak seperti ini perintah Allah kepada engkau." Rasulullah dibilang bid'ah. Jadi sama dibilang bid'ah itu ojo khawatir. Wis kebiyen ya. Rasulullah sendiri itu dituduh begitu. Tapi tetap aja bukan akidah, itu ujungnya adalah duit, UUD. Ujung-ujungnya duit. Kenapa? Karena dia menginginkan harta ghanimah itu ojo merono akeh-akeh. Kesinilah ke saya gitu. Jadi ujungnya dia ingin mendapat harta itu. Itu direkam di surat Al-Hadid. Berapa ya? 23 atau 22. Itu merekam kejadian si Abdullah bin Huwaisiro itu. Bahwa dia itu sesungguhnya punya tendensi untuk cari duit, harta. Itu. Jadi keributan dunia itu hampir pasti karena duit. Semoga kalau misalnya orang itu semua enggak
ada kerakusan itu, zuhud ya, tidak cinta dunia, maka insya Allah saat ini juga berhenti. Pencuri-pencuri itu juga karena ya mencintai duniawi. Maka awal yang menyelamatkan umat ini adalah zuhud, wal yakin. Di sebuah organisasi dimanapun berada, insya Allah aman. Kalau sudah anggotanya itu zuhud, apalagi ketuanya zuhud dan yakin, beres itu sudah. Terus negara kita gimana kok bisa misalnya kemiskinan masih berjalan? Ya negara sudah membantu, dikasih bantuan duitnya, ada duitnya itu diambil orang-orang yang rakus tadi, misalnya. Oh tidak miskin kok minta bantuan sosial misalnya begitu. Atau sebaliknya ya, duit-duit tadi dikumpulkan untuk dirinya. Karena cinta atau rakus, cinta terhadap duniawi dan rakus terhadap duniawi, itu akhirnya jadi kacau. Maka yanju awala hadil ummah, ini kalau ditanya, ini supaya selamat, supaya maju surga, zuhud dan yakin. Ayuliku akhiruha bil khirsi wa tul amali, dan rusaknya suatu negara, bangsa atau dia sendiri, seseorang itu gara-gara khirs. Jadi situ rakus. Wa tul amali, panjang angan-angan. Kalau kita lihat lawannya zuhud ini adalah khirs, yaitu cinta dunia, ini lawannya adalah rakus terhadap dunia, maka lawannya yakin ini adalah tul amali. Ya mestinya yakin bahwa maut itu juga dekat, ya ternyata nggak punya tul amali, panjang angan, mautnya masih lama sekali. Nah, ini resep gampang ini untuk keberhasilan seseorang itu, tinggal zuhud dan yakin. Dan ini saya berarti qala Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'u al-hawa wa tul amal. Yang paling saya takutkan dari kalian adalah, saya khawatir sekali kalian itu menuruti hawa nafsu dan panjang. Fa amma tiba'ul hawa, fa amma tiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haqq. Kenapa kok saya begitu, Sayyidina Ali? Ditanyakan sahabat-sahabat, ternyata ittiba'ul hawa itu, mengikuti hawa nafsu itu, akibatnya adalah sudan al-haqqi, suka melawan kebenaran. Gak wedi aku, masih ingat gak wedi. Ini peraturannya begini, Pak. Apa no? Untuk aku beres itu, gak usah. Itu melawan kebenaran. Kamu itu siapa ngasih tahu saya? Al-haqqi, fasudan al-haqq. Jadi semuanya tiba'ul hawa ini ujung-ujungnya adalah fasudan al-haqq. Jadi berani menentang kebenaran. Wa ammatul amali fa yunsil akhirah. Adapun tul amal, panjangan-panjangan itu fa yunsil akhirah. Dia akan melupakan kepada akhirat. Wa man nasyal akhirah lam ya'mal laha. Wa man lam ya'mal laha qadama ilaiha. Orang yang sudah lupa akhirat, maka dia tidak akan beramal untuk persiapan akhiratnya. Wa man lam ya'mal laha qadama ilaiha. Orang siapa yang tidak beramal untuk akhirat, maka qadama ilaiha wa huwa muflis. Maka dia akan masuk akhirat itu dalam kondisi bangkrut, muflis. Innal amali sholihah, tidak punya amalan sholihah. Allati la najata wala fauza bil akhirati bituniha. Yang berarti dia tidak akan selamat, tidak akan sukses. La najata, tidak sukses, wala fauza, tidak akan najata sukses ya, atau selamat, wa fauza beruntung. Bil akhirah bituniha, tanpa membawa amalan sholihah. Fa in talaba 'inda dzalika ayyurada ila dunya ya'mal sholihan, dan dia pasti akan pingin supaya kembali ke dunia lagi untuk beramal soleh. Ya, ila bainahu wa baina dzalik fa yu'adim inda dzalika taksuruhu wa nadmuhu haitsu la yanfa'un nadam. Tapi tidak mungkin dia akan dikembalikan ke dunia, karena itu dia akan menyesal, dan hari itu tidak ada penyesalan yang berguna. Rugi. Sebab saat itu segala penyesalan itu sudah tidak lagi berguna. La yanfa'un nadam, tidak bermanfaat pun bagi orang yang menyesal. Wa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau anhuma radhiyallahu anhuma berarti dua orang ya, yang di radhiyallahi ada dua orang, yaitu kalau di sini Ibnu Umar berarti Sayyidina Umar dan putranya Ibnu Umar. Putranya itu namanya Abdullah bin Umar. Jadi radhiyallahu anhuma berarti dua. Tapi kalau Sayyidina Umar sendiri misalnya Umar radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena bapaknya Umar enggak katut ya. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu an gitu. Radhiyallahu anhu. Karena bapaknya Sayyidina Umar tidak termasuk radhiyallahu. Kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia menyampaikan, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar ini, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ibnu Umar, kamu jadilah kok di dunia ini seperti orang yang sedang mengembara, musafir, sedang dalam perjalanan. Nah, kalau sedang dalam perjalanan ini berarti mampir di suatu tempat, ini nggak akan lama, dia akan melanjutkan perjalanan lagi. Gitu. Sehingga di Jawa kita sering dengar bahwa urip iki mau mampir ngombe, karena mampir sebentar untuk minum ya, nggak akan lama. Fi dzalika ghayatul hasi ala qisril amali. Karena itu seseorang kalau sudah tahu
filosofi yang kita bahas baru saja ini, dia akan memendekkan amalan untuk duniawi itu. Dia punya panjang angan-angan itu untuk ukhrawinya. Waqlatul rughabah fid dunya, kecintaannya terhadap dunia pun akhirnya bisa diatasi. Karena Ibnu Umar yaqul idza asbahta fala tantadrul masa. Ibnu Umar mengatakan bahwa kalau kamu pagi hari, enggak usah nunggu-nunggu sore hari. Kok sore ae, aku sih urip kok sore. Jangan nunggu-nunggu sore ya. Wa idza amsayta fala tantadrul subuh. Kalau kamu lagi di sore hari, enggak usah nunggu-nunggu kapan pagi hari. Terus akan waktu-waktu kita durasi antara berapa 12 jam itu seakan-akan itu nggak perlu ada kegiatan. Padahal itu adalah modal kita. Khudz min hayatika itu adalah modalmu, modal durasi waktu hidupmu itu 5 untuk persiapan. Nah, gunakan 12 jammu itu supaya bisa dipakai untuk bekal mencari bekal untuk setelah mautmu. Min suhatika semoga mumpung kamu masih sehat. Soalnya kalau sudah sakit nggak akan bisa menggunakan waktu 12 jammu itu ketika pagi hari ya. Ketika sore hari begitu juga, ke depan ada waktu 12 jam ini gunakan sampai pagi hari dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kondisi hari-hari emang lagi pandemi itu kadang-kadang dipikir Jaksu ini isu, pagi hari Jaksu ini bengi. Ini berarti dia betul-betul rebahan itu, nggak punya aktivitas. Harusnya tidak demikian, tapi gunakan waktu itu sebaik mungkin. Kitab sedemikian banyak, kalau di video ini, YouTube ini, ada Gus Baris, itu ada Gus Mus, Mustafa Bisi, ada Gus Salim Masyuri, ada Gus Kausar, ada banyak sekali para kiai yang saat ini hadir di YouTube. Manfaatkan betul, silakan ngaji sebanyak-banyaknya kepada beliau-beliau para ulama ini. Kalau memang nggak ada kegiatan sama sekali ya, itu gunakan untuk ngaji. Saya lele wong sing nggak ngaji, nggak sekolah, nggak nyambut gawe. Nggak sekolah, nggak ngaji, nggak nyambut gawe, lele wong. Harus kita punya aktivitas yang baik. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, diiringi daya Allah SWT, sehingga menjadikan kita orang yang siap kapanpun dipanggil oleh Allah SWT, kita siap. Pas ketemu Allah Ta'ala, kita ditanya, saya siap. Gitu. Ojo sampai pas ditanya, masih belum siap, malaikat tak balik dulu ke dunia. Berarti orang yang nggak siap. Jadi kapanpun kita dipanggil, setiap saat ini adalah saat-saat yang punya potensi untuk datangnya ajal, maka persiapan pun adalah setiap saat. Waktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita dalam kondisi siap. Tidak ada satupun amalan yang perlu didandani. Tidak ada yang perlu diperbaiki dari amalan-amalan kita. Oh, sorry saya masih punya utang, belum kasih tahu istri saya. Wes, keliru itu, kasih tahu. Termasuk di Islam itu, alhamdulillah potensinya itu meskipun besar maut itu, tapi instrumennya banyak disediakan oleh para ulama. Termasuk diantaranya adalah disuruh bikin surat wasiat. Sebelum tidur itu sunat bikin surat wasiat dia. Jadi saya katakan utang itu soalnya banyak ibu-ibu kalau utang itu ngomong anaknya, ojo kono bapakmu loh iki. Atau bapaknya juga gitu, ojo ru ibumu iki. Gitu. Kok iso lho wong utang kok ojo ru bapakmu, ojo ru ibumu. Padahal kalau dia meninggal dunia, siapa coba yang nanggung utang itu? Ya, keluarganya. Atau setidaknya walaupun misalnya orang yang nagih nggak ngomong, tapi kan masih tetap tanggungan. Dan saya katakan bahwa di akhirat kelak, maksudnya di dalam alam kubur ketika meninggal dunia itu tanya, kamu masih punya kasus ya? Iya, ya saya pinggirkan. Meskipun dia adalah orang yang mati syahid, tetap akan dikepui, kan bermasalah. Setidaknya bermasalah dengan para malaikat. Kenapa? Masih punya utang di dunia yang belum terbayarkan. Itu saya hati-hati. Bukan saya melarang orang utang, ya kalau bisa jangan utang. Tapi kalau emang butuh, ya diatur gimana dimilis dengan cara sedemikian rupa, sehingga kalau dia meninggal saat itu juga, sewaktu-waktu ada yang akan menyelesaikan tanggungan utang tersebut. Demikian hadirin yang saya hormati. Mohon maaf atas segala khilaf, kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan mubarakan thayyiban wa waladan salihan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bersama-sama. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
العذاب على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.